Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aulian Waskito Dehan dengan NRP 3124510036. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal perihal metodologi Agile yang berhubungan dengan penugasan ujian tengah semester seperti itu. Oke, jadi sesuai pada share screen yang saya bagikan pada video kali ini, kita akan membahas beberapa hal tentang Agile, kayak seperti halnya sejarahnya Agile, terus perbandingan antara doing and being, serta beberapa mindset yang sudah saya paparkan pada presentasi pada video kali ini. Oke, yang pertama, apa sih itu Agile dan bagaimana sih sejarah awal lahirnya? Jadi, Agile lahir pada awal tahun 1990 dengan model awal waterfall yang lambat dan kaku mendominasi pengembangan software serta proses linear yang sulit beradaptasi dengan perubahan kebutuhan. Yang pastinya memang ketika kita melakukan riset sesuatu, pastinya kita ada trial and error. Dan pasti pada percobaan pertama itu pasti tidak akan sempurna. Maka dari itu, Agile pun sama dengan hadir di tahun 1990-an dengan model yang cukup dan belum sempurna. Oke, kedua, Februari tahun 2001, 17 praktisi software berkumpul di Snowbird, Utah untuk mencari solusi alternatif yang lebih fleksibel dan responsif. Dari mana ketika kita mendapatkan sebuah permasalahan, itu pasti kita ada yang namanya solving problem, ya, atau penyelesaian masalah dari masalah yang sudah muncul seperti itu. Oke, poin tiga, Agile Manifesto. Jadi di sini mulai lahir manifesto yang menekankan fleksibilitas, kolaborasi, dan kemampuan cepat beradaptasi dengan perubahan. Oke, seperti itu untuk sejarah dari Agile sendiri. Oke, sekarang kita membahas perihal apa sih perbedaan dari doing Agile versus being Agile. Jadi, dari kedua ini, meskipun namanya sama, Agile, tapi mempunyai karakteristik dan juga rincian yang berbeda. Yang pertama, kita membahas perihal doing agile terlebih dahulu. Oke, yang pertama hanya menggunakan tools dan framework seperti Scrum dan Kanban. Yang kedua, fokus pada cara kerja dan proses teknis, implementasi surface level tanpa perubahan fundamental. Serta yang terakhir ada mengikuti ritual tanpa memahami esensi. Dan perbedaannya dengan being agile itu adalah perubahan mendalam dalam mindset dan juga budaya organisasi. Menekankan kolaborasi, fleksibilitas, dan adaptasi, internalisasi nilai-nilai agile dalam setiap keputusan, dan juga transformasi holistik cara berpikir dan bertindak. Seperti itu. Meskipun mereka namanya sama, namun pengertian dan juga rinciannya berbeda. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan mindset dari agile sendiri seperti apa. Oke, kita membahas dari garis keseluruhan terlebih dahulu. Pertama, Agile adalah suatu hal yang kolaboratif, adaptif, iteratif, continuous improvement, dan juga customer centric. Jadi mana Agile sendiri bekerja sama erat dengan tim internal dan customer untuk mencapai hasil terbaik melalui komunikasi yang terbuka, respon terhadap perubahan kebutuhan, dan mampu menyesuaikan strategi dengan cepat sesuai dengan kondisi yang ada. Pengembangan bertahap dengan siklus pendek untuk delivery value secara konsisten dan terukur. Selalu mencari cara untuk meningkatkan proses, kualitas, dan efektivitas kerja tim, serta mengutamakan kepuasan dan nilai bagi customer sebagai fokus utama dalam setiap keputusan. Seperti itu. Oke, beberapa poin di atas dapat disimpulkan bahwa yang pertama, revolusi pengembangan sistem software. Agile lahir sebagai respons terhadap kebutuhan pengembangan software yang lebih fleksibel dengan menggantikan model waterfall yang kaku dan lambat beradaptasi. Yang kedua, praktik versus mindset. Perbedaan fundamental antara doing agile dan being agile. Pilar mindset agile, kolaborasi, adaptif,
iterasi, continuous improvement, dan fokus pada nilai customer sebagai fondasi cara berpikir, dan lebih dari metodologi. Agile sendiri bukan hanya cara kerja, tapi filosofi dan cara berpikir yang mengutamakan manusia, kolaborasi, dan kemampuan beradaptasi. Itu saja dari saya pada video kali ini tentang pembahasan tentang agile. Semoga dapat membantu dan juga membuka wawasan buat teman-teman dan untuk menunjang dari kegiatan ujian tengah semester NRP 3124510036. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.